Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Al-ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatannya yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang berupa kesehatan, sehingga kita bisa menikmati betapa indahnya Ramadan ini dan kebersamaan kita di dalam Ramadan ini. Semoga ibadah-ibadah kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan akhirnya semoga kita menjadi seorang yang la'allakum tattaqun. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan yaitu tentang amanah. Amanah ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah ini memiliki arti yang sangat luas. Beberapa ahli tafsir menyampaikan sebagai orang yang terpercaya atau orang yang dipercaya. Setiap orang harus memiliki sifat amanah ini. Jadi terlebih lagi jika kita menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin di keluarga, pemimpin di organisasi, pemimpin di masyarakat, atau pemimpin yang lainnya. Pemimpin yang baik maka harus bisa mendapatkan kepercayaan dari setiap pengikutnya. Nah, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, amanah adalah simbol bagaimana seorang muslim terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Hal ini tertulis di berbagai firman Allah SWT terkait amanah ini. Jadi di Al-Quran banyak Allah menceritakan tentang amanah-amanah yang diampu oleh para sahabat, para nabi, para rasul. Ada beberapa ayat yang kita sampaikan terkait amanah ini. Yang pertama dari Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8 yang tadi sudah kita sampaikan. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah atau yang dipikulnya dan janji-janjinya. Di dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat yang ke-32 Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang yang memelihara amanat-amanat atau yang dipikulnya beserta janji-janjinya. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita ada berapa amanah yang kita ampu selama ini. Yang pertama adalah amanah umur. Allah memberikan kita umur atau usia, atau memberikan kita kesempatan di dunia ini. Nah, umur ini harus kita jaga karena akan ditanya oleh Allah kemana dihabiskan selama ini. 24 jam sehari semalam digunakan untuk apa selama ini? 8 jam dipakai istirahat tidur, 8 jam lagi bekerja, dan kemana digunakan yang 8 jam sisanya ini? Jangan terlalu takut menjadi tua. Jangan terlalu takut menjadi nanti kita menjadi seorang tua, karena tua itu adalah resiko. Resiko muda adalah tua. Resiko hidup maka adalah mati. Dan resiko cantik adalah nantinya akan keriput. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, umur ini harus benar-benar dijaga kemana saja perginya. Kalau kita diberikan umur panjang, maka alhamdulillah karena dapat menambah amal-amal kita. Dan kiranya mati hari ini, alhamdulillah karena dosa tidak bertambah lagi. Dan amanah umur ini harus diisi. Jangan sampai pernah kosong dari ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT.
Contoh saat kita sedang menyetir sendiri, maka kita sebut nama Allah. Baik itu nyetir dengan dengan mobil atau dengan sepeda motor itu ya. Saat perumpamaan antara orang yang selalu berzikir dengan orang yang tidak pernah mengingat Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi membedakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti perumpamannya adalah orang yang hidup dengan orang yang mati. Jangan berhenti berzikir dengan suara keras ataupun pelan ataupun di dalam hati kita, tergantung di dalam kita di mana tempat kita atau di dalam situasi kita sedang di mana. Kenapa? Karena nanti saat sakaratul maut, apa yang sering disebutkan itulah yang akan datang. Kita harus saling mengingatkan untuk menjaga umur kita. Ada yang sakaratul maut itu menyebutkan makanan-makanan yang disukainya. Ada yang menyebutkan minuman-minuman yang disukainya. Ada yang menyebutkan jalan-jalan di mana sering dia dituju saat dia hidup. Atau semoga nantinya kita pada saat meninggal kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, itulah amanah yang pertama, yaitu umur. Yang kedua adalah amanah harta. Tidak ada orang yang baru lahir yang membawa harta. Baru setelah lahir ke dunia barulah mendapatkan harta. Untuk apa harta itu? Dan pakailah untuk membantu orang-orang yang susah, atau pakailah untuk menolong agama Allah. Nah, contoh real yang sekarang kita alami adalah kita di sini ada PT Queen Latifah Husada yang telah mempraktekkan bagaimana membantu orang yang mungkin sedang mengalami kesusahan, yaitu dengan membuat panti asuhan Queen Latifah di daerah Kebumen. Dan telah selama ini menyantuni sekitar 1.000 orang lebih, dan sangat dari orang-orang itu yang sangat membutuhkan, baik yang ada di Kebumen maupun yang ada di tempat-tempat yang lainnya. Itu salah satu contohnya. Sampai ada pepatah mengungkapkan, yang kita makan nantinya akan membusuk, yang kita pakai nantinya akan menjadi lapuk, dan yang disedekahkan itulah untuk hari-hari esok nantinya yang tidak akan pernah menjadi lapuk lagi. Dan amanah harta ini penting. Saat ini mungkin banyak ustadz akan ceramah-ceramah bersedekahlah gitu ya. Banyak orang yang kalau diajak beribadah itu akan cepat dan kuat. Tetapi jika sudah akan mengeluarkan uang atau sedekah atau zakatnya atau infaknya, maka menjadi sangat berat. Dan jangan berhitung-hitung dia dalam mengeluarkan uang untuk bersedekah. Karena apa? Akan nantinya akan kembali kepada kita. Itu tidak hilang, tapi nantinya akan kembali kepada kita. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, tadi yang pertama adalah amanah umur, yang kedua adalah amanah harta, dan yang ketiga adalah amanah pasangan hidup. Mungkin ada yang belum nikah gitu ya, tapi untuk yang sudah menikah, kita diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menjaga amanah. Dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bukan tulang kaki, tapi tulang rusuk yang bengkok. Jika dipaksa lurus, dia akan patah. Dan jika diikuti, maka laki-laki akan ikut menjadi bengkok gitu ya, karena dia akan kalah terhadap istrinya. Dan laki-laki dan perempuan yang menikah diikat dengan dua hal, yakni mawaddah dan warahmah. Mawaddah di sini adalah melihat kelebihan, ya. Lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, dan yang lainnya. Sedangkan warahmah adalah kasih sayang. Jadi menikah adalah karena harta, maka harta nantinya akan binasa. Menikah karena rupa, maka rupa tadi nantinya akan berubah. Yang tadinya ganteng, cantik, nantinya akan keriput. Dan laki-laki harus siap melihat istri kita yang nantinya akan berubah. Perempuan harus siap menerima perubahan juga terhadap pasangannya. Dan orang yang baik akan dipertemukan dengan pasangan yang baik, insya Allah. Dari pernikahan ini akan lahirlah nantinya amanah-amanah
atau lahirlah anak-anak yang baik juga. Jadi yang ketiga tadi adalah amanah tentang pasangan hidup. Ini menjadi amanah kita. Yang keempat adalah amanah anak. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis nantinya 20 tahun yang akan datang, karena ternyata anak kita menjadi pecandu narkoba, menjadi pezina dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Anak-anak harus kita jaga, bawa dia ke masjid, bawa dia kepada hal-hal kebaikan, supaya dia mencontoh itu ya. Dia mendapatkan tarbiyah, dia mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya. Ada pepatah Melayu mengatakan, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Maka biasakan membawa anak-anak kita ke masjid, supaya anak kita sudah cinta dengan masjid sejak kecil, cinta dengan Al-Quran sejak kecil. Sekarang sudah, kalau dulu mungkin kita Iqra mungkin saat SD itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan berbagai upaya oleh para pendakwah, anak-anak SD sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi contoh untuk anak-anak kita nantinya. Orang tua yang membelikan anak handphone, membelikan motor, membelikan mobil, maka jadi berhati-hatilah buat anak-anak perempuan. Berhati-hatilah terhadap menjaga kehormatannya. Jangan berpacaran, karena luar biasa Allah memberikan ujian terhadap itu semuanya. Hembusan-hembusan setan dari situ sungguh luar biasa. Nah, ini menjadi amanah anak kepada kita, yang nantinya kita akan ditanyakan oleh Allah, bagaimana anakmu. Dan yang terakhir adalah amanah ini, yaitu tentang jabatan dan kekuasaan. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, mungkin contoh kita ada jabatan di kampung itu ya, sebagai pengajar TPA. Nah, kekuasaan kita adalah berlaku pada saat di kelas TPA tadi gitu ya. Pada saat kita memegang kekuasaan, contoh di kampung tadi, maka jangan sampai zalim kita. Pada saat kita di kampung ada urusan-urusan yang lain, maka kita adil gitu ya. Kita harus tahu mana yang harus kita beri, mana yang harus kita prioritaskan, dan yang lain sebagainya. Bayarkanlah upah pekerja kita, sesuaikan amal dengan jabatan dan kekuasaan kita. Pakailah kekuasaan itu untuk beramal dan menolong agama Allah. Dan contoh yang lain, ada anggota dewan, maka pergunakanlah kekuasaan itu dengan membuat perda-perda yang untuk mendukung agama kita. Atau kita sebagai bapak itu ya, bapak di rumah ada kekuasaannya pada istri dan anak-anaknya, dan jagalah itu dan beramalah sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, itu tadi terkait amanah, yaitu yang pertama tentang amanah umur, dan yang kedua adalah amanah harta, yang ketiga adalah amanah pasangan hidup, yang keempat adalah amanah anak, dan yang terakhir adalah amanah tentang jabatan dan kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.